Halo guys, nggak tahu ya Kim, saat kamu menonton video ini tuh di bulan apa, tapi aku perkirakan ada di bulan Maret mungkin. Nah, video ini diambil di bulan Januari, dan seperti kebiasaan yang mau aku bentuk, atau kebiasaan yang dulu pernah dibentuk dan mau aku ulangi kembali. Aku mau membiasakan untuk meminum obat cacing setiap semester. Dan buat nginget-nginget kalau misalnya aku perlu minum obat cacing, makanya aku mulai di awal semester. Yap, aku mulai dari semester kemarin atau bulan Agustus tahun lalu. Dan ini Januari, aku mau minum obat cacing. Oh, tahu peman lucunya, tapi aku tuh baru ngeh ya. Kalau misalnya kita minum obat cacing, mirip kayak kita pakai pembasmi kutu, yang harusnya itu kita minum bareng-bareng satu lingkungan rumah, atau ya kalau satu minum ya mending semuanya minum, biar kalau misalnya mau dibasmi sekalian dibasmi semua, gitu kan. Tapi berhubung karena aku ngekos dan aku nggak tahu mbak-mbaknya mau minum obat cacing juga atau enggak, atau aku beneran akan terkontaminasi atau enggak ketika mereka nggak minum tapi aku minum. Tapi aku mencoba untuk membiasakan diriku dulu. Dan sejujurnya ya, aku tuh nggak tahu itu scam atau gimana, tapi aku seneng karena dari semester kemarin berat badanku tuh naik, dan aku gak tahu apakah ini karena ada cacing di dalam tubuhku dan mereka hilang setelah aku minum obat cacing. Aku gak tahu, atau mungkin karena emang fasenya tuh udah mulai gampang buat tambah berat badan. Aku juga gak tahu, dan mungkin aku akan mencari tahu kapan-kapan. Sekarang harga obat cacing yang aku beli ada di Rp22.336. Tiap toko beda-beda dan tiap merek mungkin juga beda-beda, tapi sejauh ini aku cuma nemuin baru merek ini. Dan pilihannya kan ada buat anak-anak sama dewasa. Sejujurnya aku pengen beli yang anak-anak karena mereka bentuknya sirup, tapi aku dapet, dan emang kayaknya enggak, emang aku tuh butuhnya dewasa karena aku udah dewasa, dan aku dapat 2 harus diminum. Kalau disaranin, seingatku tuh kalau disaraninnya tuh minumnya waktu malam. Jadi nanti malam aku bakal minum ini, bukan sekarang. Udah itu doang? Enggak, aku nggak mau cerita itu doang. Tapi aku mau cerita kalau misalnya aku punya kotak P3K aku sendiri. Aku tuh nggak bener-bener tahu ya, maksudnya kotak P3K yang perlu dibutuhkan isinya untuk anak kos kayak aku itu tuh apa aja, maksudnya isinya tuh apa aja. Tapi aku mencoba meruntut kira-kira butuhnya apa. Dan aku tahu aku tuh dulu tuh waktu SMA itu tuh anak PMR, dan aku emang bagian yang ngurusin akademik ini karena aku pengembangan aset kan. Tapi untuk diriku sendiri aku bingung karena aku bukan tipe orang yang suka minum obat, dan aku tuh tipe, tahu nggak, sugesti. Kalau misalnya aku udah megang obat, kayak penyakitnya tuh menghilang sendiri, kayak aku mensugesti diriku seolah-olah obat itu udah masuk tubuhku padahal aku belum minum. Itu aku tipe manusia sugestif. Tapi mari kita coba buka isi dari kotak P3K aku. Mungkin kali aja saat itu aku membutuhkannya, atau ketika aku beneran bingung, aku punya patokan, setidaknya aku punya kayak gini buat bertahan hidup. Dan kalau kamu punya usul atau apapun bisa tulis di kolom komentar biar aku tuh upgrade diri, kira-kira apa yang perlu disiapin untuk P3K. Dan kira-kira mending ini dihilangin deh, mending ini ditambahin atau gimana, bilang aja ya. Yang pertama aku punya adalah Kaladin. Ini boleh sebut merek gak sih? Ya pokoknya obat biar gak gatal. Itu ada obat anti alergi, tapi aku gak suka minum obat. So aku suka minyak tawon, aku punya minyak tawon. Dan hal yang paling aku suka dan emang sangat aku sukai adalah balsem, apapun. Tapi ini kebetulan aku lagi beli yang warna hijau karena ibuku kayaknya lebih suka beliin yang warna hijau, padahal aku biasanya suka warna putih kan dia estetik. Tapi intinya sama aja sih. So aku punya counterpane, manusia jompo, yang aku suka itu sejak
aku pernah ikut lomba pencaksilat dan ya aku suka balsem sama counterpaint. Terus aku punya ini alat buat ngompres, karena ya di dalamnya bisa diisi air hangat buat ngompres. Terus habis itu aku punya vitamin. Vitamin itu ada 1, 2, terus habis itu udah. Aku juga punya obat diabetes, diare, obat diare, Hansaplast ketika terluka tapi tidak bisa mengobati luka hati atau patah hati. Terus habis itu aku juga punya obat flu, aku punya obat buat sakit kepala, obat paracetamol juga. Terus ini tambah darah, ini obat benzong, suplemen, ini juga vitamin. Aku beli karena itu aku lagi mode sakit-sakitnya, aku gak tahu itu tiba-tiba aku sakit 2 pekan guys, bayangkan. Jadi aku mencoba membeli itu karena ibu sama bapak bilang udah beli aja vitamin dan sebagainya, tapi aku juga ujung-ujungnya nggak ngabisin di itu. So, aku juga beli Antimo ini buat perjalanan, tapi aku tuh bukan tipe yang butuh Antimo juga. Oke, ini expirednya 2026 bulan Mei, harus siap-siap dibuang kalau misalnya aku nggak butuh. Kayaknya aku juga nggak butuh karena aku bakal pergi kemana, naik apa gitu. Terus aku punya salon pas, kayak manusia jambul sekali. Sini aku punya obat, ini sebenarnya obat ketika aku sakit 2 pekan, terus habis itu sama dokternya dikasih obat, tapi aku nggak minum karena nggak tahu, aku juga nggak niat minum. Aku cuman butuh validasi kalau ternyata aku tuh sakit beneran dan emang perlu diobati gitu. Jadi itu adalah apa yang aku punya. Lebih banyak ke pegel-pegelnya, kayak penyakit pegel-pegel sama vitamin dan Hansaplast. Karena aku juga bingung, sesungguhnya aku tuh kalau misalnya terluka lebih mending aku keringin atau aku biarin aja biar kering gitu loh daripada aku nutupin. Tapi sometimes emang butuh ditutupin sih kalau misalnya ada hal urgent atau sesuatu. Dan aku punya pouch ini, sebenarnya aku punya pouch ini tuh 2, terus satu lagi dari itu aku berarti punya 3 pouch. Yang satu itu buat P3K, yang satunya buat make up kalau misalnya mau pergi, sama yang satunya tuh buat kabel-kabel misal aku moving. Tapi emang itu kabelnya selalu aku bawa sih, atau pouchnya aku bawa. Ini aja yang jarang-jarang aku bawa karena aku jarang bepergian, tapi itu membantu. Dan sekalipun aku nggak meminum obat-obatan ini atau menggunakan obat-obatan ini tuh sugesti kalau misalnya aku nggak akan sakit gitu loh. Percaya gak sih, manusia sugestif ini tuh gampang banget dipengaruhi sama pikiran. Tapi harus pikiran bahagia ya, biar nggak sakit-sakitan. Jadi itulah yang aku sampaikan saat ini. Aku nggak terlalu butuh P3K, tapi untuk jaga-jaga bagus juga sih. Biar aku tahu kalau misalnya aku tuh manusia yang bisa sakit, dan bisa jadi orang sekitarku tuh butuh ini buat jaga-jaga gitu. Mungkin ada yang mau nambahin kira-kira di P3K aku harus isi apa? Walaupun ya itu sebenarnya aku pengen ngurangin ya, karena pouchnya tuh penuh kalau misalnya ditambahin lagi. Jadi mending kalau misalnya kamu usul mau ditambahin apa, usul juga ngurangin apa gitu ya. Sip, only this, I only want to tell you about this. And Sakim, jangan lupa minum obat cacing. Aku suka progresmu. Bye bye.